Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Galatia pasal 6, ayat 1-10, yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya, dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, bahwa Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang tidak mengenal kata kompromi. Karena itu, firman-Nya memperingatkan dengan keras, dalam kitab Wahyu pasal 22, ayat 11, demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat dipermainkan oleh siapapun. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau manusia saja tidak ingin dirinya dipermainkan oleh sesamanya, apalagi Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya dalam hati, bagaimana mungkin saya mempermainkan Tuhan? Seringkali, tanpa sadar, kita sudah dan terlalu sering mempermainkan Tuhan. Bukti nyata bahwa kita sering mempermainkan Tuhan adalah kita masih sering melakukan pelanggaran atau dosa. Tetapi ada orang yang secara sengaja mempermainkan Tuhan, sudah tahu kebenaran, tapi secara sengaja berbuat dosa. Sudah tahu hal itu dosa, dan bisa menolak dosa, tetapi memilih untuk tetap berbuat dosa, berani untuk melanggar firman Tuhan. Orang seperti inilah, yang telah mempermainkan Tuhan, dan jelas harus bertobat sebelum terlambat. Dalam kitab Ibrani pasal 10, ayat 26, mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita juga disebut sedang mempermainkan Tuhan, yaitu ketika kita menduakan Tuhan. Sudah percaya Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan, kita masih percaya kepada ilah lain, seperti berhala, dukun, paranormal, feng shui, horoskop,
ramalan, dan sebagainya. Perbuatan semacam ini membangkitkan cemburu dan sakit hati Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 32, ayat 16, mengatakan, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing, mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Ini adalah kekejian dan kejahatan besar di mata Tuhan. Hukuman sudah tersedia bagi orang-orang yang mempermainkan Tuhan. Apakah kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus masih main-main atau mempermainkan Tuhan Yesus? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Gambaran orang yang main-main dengan Tuhan, yaitu, yang pertama, orang yang rajin ke gereja, namun hidupnya masih kompromi dengan dosa. Yang kedua, orang yang melayani Tuhan, tapi tidak pernah ada perubahan dalam hidupnya. Mengalami perubahan hidup adalah suatu keharusan bagi kita yang ada di dalam Kristus. Mengalami perubahan hidup menuntut suatu tekad untuk meninggalkan hidup yang lama, dan kita akan mengalami perubahan hidup jika kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai penguasa dalam hidup kita. Cara hidup yang baru berarti kita harus membuang hal-hal lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala dosa, hawa nafsu, kedagingan, kompromi dengan hal-hal yang sifatnya dosa dan keduniawian. Kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh hidup kudus dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak setia dengan Tuhan. Stop mempermainkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 7, ayat 23, demikian. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, kalau kita masih ada saat ini, marilah kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, dan hidup dalam pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati.
Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.